Baiklah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Najla Apriani dengan NIM 073002400. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang optimasi pemrosesan batubara, evaluasi, diagnostik, crashing, dan luas bergerak. Sini terdapat analisis kerja, identifikasi hambatan, dan solusi operasional pada PT BKL dan PT BCS. Oke, pemrosesan batubara itu ada dua pilar, yaitu pilar satu mengenai kuantitas dan volume, pilar dua mengenai kualitas dan nilai jual. Studi kasusnya diambil dari PT BKL. Fokusnya itu terhadap reduksi ukuran atau size reduction dan pencapaian target throughput harga. Mekanismenya tuh ya pricing plan, permukaan mekanis. Tantangan utamanya mengatasi time leakage, breakdown alat, dan rantai pasok materi. Nah, pilar kedua yaitu mengenai kualitas dan nilai jual, studi kasus PT BCS. Fokusnya itu yaitu ekstraksi impuritas untuk meningkatkan nilai kalori. Mekanismenya itu memakai washing bar, pemisahan sentrifugal dan gratinus, dan medium separation. Tantangan utamanya yaitu stabilitas spesifik draft SG untuk memisahkan clear, cold, dan reject. Arsitektur coil processing plant CPP itu pertamanya dengan prone penambangan pit, proses coil gating, ekstraksi batu bara mentah dan pengangkutan piadam truk, stockpile, input, titik transit dan pengumpanan material awal, kapasitas penampungan, menentukan ritme proses. Ketiga, crushing plant, size reduction, pemecahan bongkahan batu bara menggunakan double roll crusher hingga mencapai ukuran kurang lebih dari 100 mm. Keempat itu washing plant, impurity removal, pencucian menggunakan dense medium cyclone, memisahkan material ukuran kurang lebih 50 mm berdasarkan SG. Yang kelima yaitu clean coil stockpile, output bara siap jual dengan spesifikasi ukuran dan nilai kalori yang memenuhi standar buyer. Nah, diagnostik crushing plant, senjangan kinerja aktual prestasi. Jadi, dia memiliki target produksi di Oktober 2022 itu 93.000 per ton, dan produksi aktualnya itu 64.000. Jadi, dia defisit 28.000 atau kurang 31% dari target produksi. Dengan grafik produksi harian, volatilitas ekstrim. Insect panelnya itu volatilitas harian. Grafik produksi harian menunjukkan fluktuasi ekstrim dengan titik terendah mencapai 0 ton pada tanggal 24 dan 31 Oktober tanpa penambahan jam kerja lembur. Nah, kapabilitas mekanisme mesin bukanlah akar dari masalah. Ada satu, kapasitasnya itu 44,38, mampu menampung 2 kali beban dump truck. Feeder conveyor kapasitasnya itu 384,35 ton per jam. Kapasitasnya itu double roll crusher itu kapasitasnya 49 ton per jam, reduksi bongkahan 50 mm menjadi 100 mm. Kedepannya itu transfer conveyor kapasitasnya itu 38, dan namanya itu radial conveyor kapasitasnya 383. Seluruh rangkaian conveyor dan crusher memiliki kapasitas aman di atas 380 ton per jam. Jika mesin bekerja dengan operasional target harian 2.000 ton dan dapat dicapai hanya dalam kurang lebih 8 jam. Analisis akar masalah time leakage dan efisiensi rendah. Total waktu tersedia itu 12 jam. Standby hopper MT itu hilang 75,7 jam total selama sebulan, pasokan dari tambang terputus. Keterlambatan SDM hilang 8,6 jam, total operator terlambat, memulai atau terlalu cepat mengakhiri. Breakdown unit, kurangnya pengawasan menyebabkan kerusakan mendadak dan waktu produktif aktual hanya 5,7 jam per hari. Intervensi operasional peta jalan menuju efisiensi 73%, disiplin SDM waktu, kompensasi 3 menit saat masuk dan 3 menit sebelum selesai, hemat 6 menit per hari. Sinkronisasi pengumpanan, mengatur waktu material dump truck maksimal 10 menit dan alat support maksimal 5 menit. Membatasi delay menjadi 15 menit per jam. Preventatif maintenance, perawatan rutin valve feeder, motor divergator selama 15 menit per jam. Memperbaiki rantai pasok, sinkronisasi coil gating, menghilangkan standby hopper empty, mensyaratkan stabilitas pasokan dari front penambang. Pit utara, efisiensi kerjanya itu 52%, waktu produktifnya 6,23 jam per shift, supply-nya itu 2.710,34 ton per.
Di selatan, efisiensi kerjanya itu 55%, waktu produktifnya 6,51 jam per shift, suplainya itu 2.144 ton. Kualitas mengapa kita mencuci batu bara? Lanjut batu bara kotor, umpan awal yang masuk ke mencuci masih mengandung material kotor hasil penambangan. Targetnya itu clean core, batu bara murni dengan ukuran kurang lebih 50 mm yang memiliki nilai kalori. Nah, mekanisme pencucian dan medium separation atau DMS itu ada input, medium bisa, vortex feeder, apex figure. Batu bara plus campuran air dan magnetit masuk ke dalam siklon. Medium pemisahnya magnetit digunakan untuk menciptakan spesifik gravity SG buatan mengatur ketangkalan. Nah, transformasi kualitas, reduksi signifikan impuritas. Panel 1 responden atau kadar abu, panel 2 total sulfur, panel 3 total measurement market. Penciptaan nilai, korelasi abu dan peningkatan kalori. Nah, korelasi abu dan peningkatan kalori ini berbanding terbalik. Matriks kompresi diagnostik ini tujuan utamanya itu kalau crushing itu mereduksi ukuran fisik, kalau washing mengekstraksi impuritas dan nilai kalori. Mekanisme intinya itu gaya mekanis double rock, crusher dan conveyor, pemisahan sentrifugal dan berat jenis DMS siklon. KPI sukses, kuantitas, ton per jam, dan efektif utilization. Kalau washing plan, pengurangan ASH dan kenaikan calorific value. Akar masalahnya itu, kalau crushing plan itu time, over empathy, supply tambang tersendat. Kalau washing plan itu SG dan lonjakan master. Fokus optimalisasi. Kalau crushing plan itu disiplin waktu. Sinkronisasi call, getting, prep, maintenance. Kalau washing plan, presisi operator dalam mengatur densitas medium. Rekomendasi strategi mengamankan nilai aset. Pertama, sinkronisasi rantai pasok, supply chain. Tingkatkan produksi upper burden, tambahkan minimal 2 unit daftar setiap kit untuk menghilangkan bottleneck penyimpanan dan waktu tunggu pelaksanaan. Kedua, transisi ke preventatif methods. Jadikan pendekatan perbaiki saat rusak dan infeksi rutin 15 menit per jam pada satu conveyor. Ketiga, itu audit disiplin operasional. Terapkan rezim efisiensi waktu yang ketat, mengurangi keterlambatan harian sekecil 6 menit. Keempat, itu kontrol kualitas SG presisi. Otomatisasi atau pelatihan ketat bagi OP. Operator Washington dalam menjaga spesifik gravity control SG adalah fungsi pembuka kalori ini. Baiklah, kesimpulan operasionalnya, mekanika mesin tidak pernah menjadi batas produksi optimalisasi pemrosesan batu bara. Ada keseimbangan antara disiplin manajemen waktu di hal ini klasik dan presisi ilmiah di lini Washington. Hanya dengan mengeliminasi time untuk mengarankan kuantitas dan menstabilkan spesifik gravity untuk mengamankan kualitas. Nilai keekonomian aset batubara dapat diekstraksi secara. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.